Halo teman-teman, selamat datang di vlog aku. Kali ini kita akan bahas topik yang sedang naik banget nih, yaitu e-commerce. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Ramadan Asria dengan nomor NIM 24040901110. Saya dari Rambol, Pendidikan Biologi C. Ngomong-ngomong, apa sih itu e-commerce? Kenapa sekarang banyak banget orang yang mulai berjualan secara online? Kalian kepo? Yuk kita cari tahu. Oke, langsung aja ya. Pada zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak kenal e-commerce? Jadi, e-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online menggunakan media elektronik seperti internet, situs web, aplikasi seluler, dan marketplace. E-commerce dapat mengubah proses jual beli menjadi lebih efisien dan cepat. Oh ya, e-commerce juga singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik. Secara gampangnya, e-commerce adalah semua transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, baik itu produk, jasa, atau bahkan barang digital seperti e-book dan kursus online. Jadi, segala hal yang bisa kalian beli dan bayar lewat internet seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon, itu semua termasuk dalam kategori e-commerce. Tapi, tahukah kalian, e-commerce itu nggak cuma soal jualan barang. Ada beberapa model e-commerce yang perlu kamu tahu. Yuk kita bahas. Pertama, ada yang namanya B2C atau Business to Consumer. Ini adalah model yang paling umum, artinya bisnis menjual barang atau jasa langsung ke konsumen. Contohnya, kalau kamu beli baju di Zalora atau elektronik di Tokopedia, itu adalah transaksi B2C. Selanjutnya, ada C2C atau Consumer to Consumer. Di sini, konsumen bisa jual beli barang langsung dengan konsumen lainnya. Misalnya, kamu jual barang bekas di OLX atau Bukalapak. Itu adalah contoh dari C2C. Selain itu, ada juga B2B atau Business to Business. Ini adalah transaksi antara bisnis satu dengan bisnis lainnya. Misalnya, pabrik yang menjual bahan baku ke perusahaan. Yang terakhir ada C2B atau Consumer to Business. Ini model yang agak unik karena di sini konsumen yang menawarkan produk atau jasa mereka ke perusahaan. Misalnya, seorang freelancer yang menawarkan jasa desain atau fotografer yang menjual foto ke perusahaan. Jadi, e-commerce itu nggak cuma untuk belanja pribadi, tapi juga bisa untuk transaksi antar bisnis atau bahkan menawarkan jasa. Semua model ini berkembang pesat, terutama dengan kemajuan teknologi. Terus, kenapa sih e-commerce bisa berkembang begitu pesat? Ada beberapa alasan utama. Pertama, aksesibilitas. Sekarang, siapapun bisa berbelanja atau berjualan hanya dengan smartphone atau komputer. Kedua, kemudahan. Bayarnya aja, gak perlu antri di toko fisik. Semua bisa dilakukan dengan genggaman tangan. Selain itu, banyak platform yang menyediakan kemudahan pembayaran, mulai dari transfer bank, e-wallet, hingga COD atau cash on delivery. Fitur-fitur seperti ini tentu memudahkan konsumen dan penjual untuk bertransaksi. Tapi, buat kamu yang ingin mulai berbisnis lewat e-commerce, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih produk yang tepat. Pastikan kamu tahu target pasar dan produk yang dibutuhkan konsumen. Kedua, bangun website atau platform online yang mudah digunakan. Kalau penjualan di marketplace, pastikan akun kamu punya tampilan yang profesional, foto produk yang jelas, deskripsi yang informatif, dan jangan lupa layanan pelanggan yang ramah. Dan yang terakhir, selalu update dengan tren terbaru.
Dunia e-commerce cepat banget loh berubahnya. Jadi, kamu harus selalu siap beradaptasi dengan teknologi baru, sistem pembayaran, atau cara-cara marketing yang lebih efektif. Nah, e-commerce juga ada dampak-dampaknya loh. Yang pertama, dampak positif e-commerce bagi penjual. Pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Penjual dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan internasional, tanpa harus membuka toko fisik di setiap lokasi. Kedua, penjual tidak perlu menyewa ruang toko fisik atau membayar biaya terkait toko fisik lainnya, seperti utilitas dan gaji pegawai toko. Ketiga, sistem pembayaran yang terintegrasi memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, serta dapat diproses secara otomatis dan cepat. Empat, penjual dapat menggunakan berbagai platform digital atau seperti media sosial dan iklan online untuk mempromosikan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Terus yang kelima, e-commerce memungkinkan penjual untuk melacak perilaku dan tren pasar, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih tepat dalam strategi pemasaran dan penjualan. Dampak negatif e-commerce bagi penjual. Satu, di pasar digital, banyak penjual lain yang menawarkan produk serupa yang dapat menyebabkan persaingan harga yang ketat dan margin keuntungan yang menurun. Kedua, banyak penjual e-commerce bergantung pada platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Jika platform tersebut mengalami masalah teknis atau kebijakan yang merugikan, penjual bisa terpengaruh. Terus yang ketiga, pengalaman produk. Konsumen tidak dapat merasakan atau melihat produk secara langsung, yang bisa mengurangi rasa percaya diri pembeli dan resiko tinggi pada pengembalian produk. Terus yang keempat, proses pengiriman bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jika barang tidak sampai tepat waktu atau rusak, hal ini bisa merusak reputasi penjual. Selain dampak-dampak bagi penjual, ada juga loh dampak-dampak bagi pembeli, yaitu dampak positif e-commerce bagi pembeli. Satu, pembeli dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisik, hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Kedua, e-commerce memberikan akses ke berbagai macam produk dari berbagai penjualan merek, baik lokal maupun internasional, dalam satu platform. Tiga, karena adanya banyak penjual yang menawarkan produk serupa, pembeli dapat membandingkan harga dan memilih penawaran terbaik. Lalu ada juga dampak negatif bagi pembeli. Yang pertama, pembeli tidak dapat langsung melihat, merasakan, atau mencoba produk. Jika deskripsi atau foto produk tidak akurat, hal ini bisa mengecewakan pembeli saat barang tiba. Kedua, terkadang pembeli mengalami keterlambatan pengiriman atau barang yang rusak selama pengiriman yang bisa mengganggu pengalaman. Ketiga, tidak semua penjual di platform e-commerce dapat dipercaya. Pembeli beresiko membeli produk palsu atau terjebak dalam penipuan, meskipun ada mekanisme perlindungan pembeli. Oh iya, kalian ada barang-barang bekas atau barang yang nggak kalian pakai nggak sih? Itu juga bisa kita jual di online shop. Contohnya seperti baju kita yang sudah kekecilan atau yang kebesaran, kita bisa menjual barang di online shop. Pertama, kalian harus mempunyai aplikasi yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. Kedua, pastikan kalian sudah login, dan setelah itu kalian buka akun kamu. Setelah itu kalian pencet mulai jual. Setelah kamu pencet mulai jual, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini nanti kalian pencet mulai pendaftaran. Nah, di sini kalian bisa verifikasi data diri kalian ya. Contohnya seperti KTP, nama, NIK, dan yang lainnya. Jangan lupa kalian lengkapi verifikasi data diri kalian terlebih dahulu. Nah, setelah kalian verifikasi data kalian bisa upload produk kalian yang akan kalian jual. Nah, ini contohnya. Kalian bisa upload foto produk, terus nama produk, deskripsi produk,
dan yang lainnya. Di sini kalian lengkapi ya. Setelah kalian sudah ngupload semua, kalian bisa pencet simpan. Setelah kalian sudah upload semua, inilah tampilan beranda toko kalian. So, itulah sekilas tentang e-commerce dan bagaimana dunia jual online ini berkembang. Semoga kamu semakin paham dan siap untuk memulai berbisnis online. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu yang juga tertarik berjualan di e-commerce. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye!